Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat untuk belajar, semoga semangat kalian tetap berkorbar ya. Di sini Bu Trisya akan melanjutkan untuk materi yaitu daftar komposisi bahan makanan dan daftar bahan makanan penukar. Bisa dilihat ya di sini. Di depan kalian itu ada berbagai macam makanan. Kalian suka nggak? Seperti kentang goreng, burger, ada pizza, dan yang lain-lain. Kalian pasti tahu. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari tentang komposisi makanan atau kandungannya. Mohon maaf. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian bisa menjelaskan daftar komposisi bahan makanan, dapat menggunakan daftar komposisi bahan makanan, dapat menjelaskan daftar bahan makanan penukar, ya, dan dapat menggunakan daftar bahan makanan penukar dan dapat menghitung kandungan zat gizi bahan makanan. Pasti kalian bingung apa yang dimaksud daftar komposisi bahan makanan itu, Bu. Nih ya. Dapat kalian lihat di sini, ada dua macam makanan. Yang pertama itu adalah burger, yang kedua adalah steak ya. Menurut kalian, dari kedua makanan tersebut manakah yang sehat? Apakah burger, apakah steak? Ya. Kalau burger di situ ada ham ya, ada hamnya, ada rotinya, ada sayurannya, ada keju. Yang selanjutnya di sebelah kanan itu ada ayam. Ayamnya ya, ayam yang sudah di roast atau dipanggang. Setelah itu ada mix veggie atau campuran sayuran, itu ada kacang polong, wortel dan kentang. Menurut kalian dari kedua makanan ini mana yang sehat? Apakah burger, apakah steak ya? Seperti itu. Nanti kalian coba amati dan kalian renungkan. Nah, ini dari gambar di atas, tulislah bahan makanan yang terdapat pada kedua menu ya, beserta zat gizinya. Contoh, nanti kalian tuliskan di buku catatan ilmu gizi kalian. Yang pertama adalah burger ya. Dia makanan itu apa saja bahannya? Contoh tadi kan sudah Bu Trisya sebutkan ya. Terus tuliskan kelompok gizi yang tidak terdapat pada masing-masing menu. Kelompok gizinya apa saja? Nanti untuk memperkenalkan kelompok gizi, Bu Trisya kemarin kan kalian sudah ya mempelajari tentang apa? Karbohidrat, protein, lemak maupun mineral. Maksudnya itu ya. Terus kelompok gizi yang tidak terdapat. Nah, dari yang Bu Trisya sebutkan tadi, mana yang tidak ada di bahan makanan tersebut? Jelaskan menu makanan yang lebih baik untuk kesehatan. Menu yang pertama ataukah menu yang kedua? Nanti kalian tentukan ya. Selanjutnya ini, kalian perhatikan. Di sini ada makanan yang biasanya kalian lihat di mana? Ada sayur, ada buah, ada seperti itu. Instalasi gizi ya, tulisan ada di rumah sakit ya. Makanya kenapa kalian mempelajari supaya kalian bisa menentukan berapa porsi untuk vitaminnya, berapa porsi untuk karbohidratnya. Untuk orang yang mempunyai penyakit, contoh penyakit kolesterol atau penyakit jantung, bahan makanan apa yang boleh diberikan dan bahan makanan apa yang tidak boleh diberikan. Bisa dilihat di sini, nasinya itu per porsi ya. Terus ada lauk, ada sayur, ada buahnya juga sangat lengkap. Selanjutnya, nah ini, apakah pengertian dari daftar komposisi bahan makanan? Daftar komposisi bahan makanan itu adalah daftar yang memuat kadar gizi dari berbagai makanan yang digunakan. Biasanya ukurannya itu adalah per 1 ons atau 100 gram ya. Dapat dilihat di sini, biasanya memuat 11 zat gizi. Contoh, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, natrium dan air ya. Jadi di sini nanti kalian ada makanan dan apakah kandungannya. Setelah itu kalian tabel, mohon maaf. Di sini ada tabel kegunaan dan kelemahan dari DKBM. Kegunaan DKBM itu adalah untuk merencanakan ya, merencanakan hidangan itu yang baik supaya memenuhi gizi. Contoh, untuk kalian yang remaja dengan untuk orang yang sudah manula itu kan pasti berbeda. Nah, itu kita menggunakan
ilmu gizi ini untuk mempelajarinya, untuk menerjemahkan kecukupan gizi yang dianjurkan menjadi bahan makanan. Nah, untuk kecukupan gizi dapat digunakan untuk menilai apakah konsumsi makanan sehari-hari telah memenuhi kecukupan gizi, baik perorangan, keluarga maupun kelompok ya. Sebagai panduan untuk mengetahui satu bahan makanan berkadar zat gizi tinggi atau rendah. Contoh, nasi dengan singkong. Kenapa kok orang Indonesia tidak makan singkong saja? Kenapa makannya nasi? Nah, karena kadar gizinya berbeda. Nah, itu dilihat ya. Di sini ada contohnya daging sapi mengandung protein lebih tinggi daripada daging ayam. Nah, seperti itu. Untuk merencanakan hidangan makanan yang baik untuk memenuhi kecukupan gizi, untuk menerjemahkan kecukupan gizi yang dianjurkan, dan sebagainya ya. Kelemahannya ada, di sini ada 4, yaitu banyak bahan makanan yang belum tercantum dalam DKBM ya, karena makanan sangat banyak, jadi ada sebagian makanan yang tidak tercantum dalam DKBM ya. Bagian-bagian dari suatu bahan makanan tidak dibedakan kandungan zat gizi. Contoh kangkung dengan batang dan daun tidak dibedakan zat gizinya. Jadi satu bahan meskipun dia ada batang ada daun, dia tidak dibedakan tapi disamakan ya. Zat gizinya masih ada angka taksiran di dalam DKBM. Jadi masih ada taksiran ya, tidak bisa paten tapi hanya taksiran. Varietas dalam suatu tanaman tidak dibedakan kandungan zat gizinya. Contoh, di sini contoh jeruk ya. Jeruk itu ada jeruk limau, ada jeruk bali, ada jeruk keprok. Sangat banyak kan contohnya, jenisnya ya. Itu tidak dibedakan. Jadi jeruk yaitu jeruk apa gitu. Jadi tidak semua varietas itu masuk dalam DKBM. Penggolongan bahan makanan. Nah, penggolongan bahan makanan itu ada 13 ya. Yang pertama serealia dan hasil olahannya, yang kedua umbi, yang ketiga kacang, yang keempat sayuran, dan bisa kalian baca sendiri. Di situ ada lemak dan sirup, gula, bumbu minuman, itu yang terakhir ya. Nanti kalian lihat. Setelah ini ada cara membaca dan menggunakan DKBM ya. Di sini cara membacanya, yang pertama contoh bahan makanan, beras giling, ini hanya ada 3 ya. Energi, protein, dan BDD. BDD itu apa? Berat bersih. Jadi contoh di sini kita bedakan kentang dengan beras giling ya. Beras giling kita langsung masak. Jadi semua bahan makanan kita sudah langsung bisa olah. Sedangkan jagung, ini jagung, mohon maaf ini jagungnya sudah, ini jagungnya itu adalah jagung yang sudah diserut, jadi tinggal bijinya aja, biji jagung. Sedangkan kentang ini adalah kentang yang belum dikupas ya. Jadi ketika ada kulit ya, kulit yang kita buang, nah itu adalah berat kotor. Tapi ketika kentang itu sudah kita kupas dan tinggal kita masak, itu adalah berat bersih. Ubi jalar juga gitu ya. Ubi jalar itu adalah 86%. Jadi berat bersih itu kita perkirakan ketika kita menimbang ubi, kita membuat ubi kukus. Kalau kita kupas, nah itu yang namanya berat bersihnya ya. Jadi kalau berat kotor itu masih ada kulitnya, masih belum kita kupas. Ketika sudah kita kupas, itu adalah berat bersih. Yang disebut di sini BDD adalah 100% ya. Ini contohnya beras giling, itu energinya 360 ya, dibandingkan dengan contoh yang lain. Kenapa kok tidak makan yang lain ya? Itu karena ada sebagian zat gizi yang nanti kita bahas, ada yang kurang apa di segi protein atau apa seperti itu ya. Di sini kita lihat protein dari beras giling itu adalah 6,8. Yang mendekati itu adalah beras merah. Tapi beras merahnya masih belum familiar ya kita konsumsi, kebanyakan nasi putih seperti itu. Selanjutnya ada cara membaca. Nah, ini contoh yang Bu Trisia bilang tadi. Cara membaca dan menggunakan. Jadi yang dicontohkan di sini adalah singkong. Singkong yang belum dikupas itu masih 100%, yaitu maksudnya berat kotor. Sedangkan BDD 75%. Ketika singkong itu kita kupas, tinggal umbinya atau patinya aja, itu adalah 75%. 25%-nya adalah kulit. Paham ya di sini? Oke. Saya lanjutkan. Nah, contoh di sini bahan makanan singkong memiliki berat, mohon maaf itu bukan beras tapi berat ya. Bahan makanan singkong punya berat 2 kilo, sedangkan BDD-nya 75%. Nah, kita berhenti di situ dulu. Berat bersihnya berapa?
Kalau singkong 2 kilo, BDD-nya berat bersihnya 75%. Berarti 25 kilo kali ya 75%. Ada berapa? Ada 1,5 kilo atau 1.500 gram. Ya, di situ itu adalah berat bersihnya. Lah ini disuruh untuk mencari kalorinya berapa. Sedangkan kalau kalori per 100 gram karbohidrat itu adalah 146 ya, 146. Jadi di sini karena hitungannya per ons, jadi berat bersih tadi 1.500 gram itu dibagi 100 dikali kalori karbohidrat dalam singkong tersebut, yaitu 146 kalori. Jadi totalnya berapa? Ketika kamu mengkonsumsi singkong, itu kamu akan mendapatkan kalori sebesar, karbohidrat sebesar 2.190 kalori. Seperti itu ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan kalian japri Butrisia, atau kalian bisa langsung tanya, atau kalau kalian mau kalian bisa ke sekolah langsung tanya ya. Tidak semua anak, tapi mungkin bisa bergilir seperti itu, karena ini membutuhkan ketelitian dan juga pemahaman ya. Ketika kamu sudah paham, kamu akan sangat mudah ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya. Mohon maaf. Ini contoh perhitungan 70 gram tahu ya. Coba dilihat di DKBM di atas tadi. Tahu sebanyak 100 gram mengandung 75 kalori bla 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 bla. Nah, ini kalian disuruh menentukan berapa kalorinya, berapa proteinnya, berapa lemak. Bisa dilihat di sini. Proteinnya ada 7, kalorinya 75. Nah, ini karena tahu itu BDD-nya atau berat bersihnya 100%, langsung dimasak ya, tanpa ada kita kupas, tanpa ada yang terbuang, itu 100%. Jadi kita hitung 70 gram itu per 100% ya, dikalikan 75 gram kalori. Hasilnya berapa? 52,5 gram kalori. Sedangkan yang protein itu adalah 70 per 100% dikali 7 gram protein, dan seterusnya ya. Jadi dalam kandungan tahu itu, 70 gram tahu itu bisa diketahui kalorinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbohidratnya berapa, seperti itu. Selanjutnya, contoh yang kedua, ini nanti kalian baca sendiri. Nah, ini uji diri, silakan kalian tulis di buku kalian untuk refresh ya, supaya kalian juga tadi apa sih yang dipelajari, apa yang dimaksud dengan DKBM, dan apakah tujuan dari penggolongan makanan ya, nanti kalian tuliskan. Trisia lanjutkan. Nah, ini ada daftar bahan makanan penukar, berisi daftar bahan makanan yang berada dalam satu kelompok dan saling mengganti satu sama lain. Contoh ya tadi, contoh Ibu Butrisia itu penderita gula darah tinggi ya, atau diabetes. Jadi beliau sangat menghindari contohnya nasi putih ya. Nasi putih dia karena kandungan karbohidratnya sangat tinggi, gulanya sangat tinggi, jadi harus diganti makanan pengganti. Contoh, diganti dengan beras merah atau nasi merah ya. Jadi itu adalah contoh daftar bahan makanan penukar. Contoh ya, nggak makan nasi putih, diganti dengan apa? Diganti dengan kentang atau diganti dengan ubi yang mempunyai kandungan gizi yang bagus, tapi dia mempunyai kandungan gula yang rendah, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada berbagai macam contoh pengganti nasi ya, seperti yang Bu Trisia contohkan tadi, mengandung karbohidrat, juga mengandung protein. Di sini contohnya kembang kol, ada kentang, ada sukun, ada kacang hijau, singkong, dan lain-lain ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri contohnya. Nah, di sini contoh makanan pokok mengandung 175 kalori, yaitu bihun 50 gram sama dengan 460 gram bubur beras. Jadi untuk mengkonsumsi 175 kalori itu dari bahan makanan yang sama itu adalah 50 gram bihun dengan 460 gram bubur beras ya. Kelemahannya itu ada karena tidak semua bahan makanan juga terdapat dalam DKBM. Menggunakan ukuran rumah tangga yang tidak standar. Contohnya 1 sendok makan atau 1 gelas. Nanti Bu Trisia akan contohkan. Nah, penggolongannya ada 7. Yang pertama ada bahan makanan sumber karbohidrat, yang kedua hewani, yang ketiga nabati, 4 sayuran, 5 buah-buahan, 6 susu, dan terakhir minyak dan lemak. Nah, ini cara membaca
DBMP ya, atau daftar bahan makanan penukar. Nah, ini sebelumnya harus dipahami ya, alat ukur untuk rumah tangga itu yang disetarakan dengan ukuran standar ya. Itu biasanya kan berupa mili. Contoh, beras 100 gram gitu ya. Beras 100 gram disetarakan dengan 1 gelas beras seperti itu. Ini contohnya di sini ada margarin atau minyak goreng. Setengah sendok makan minyak goreng atau margarin itu sama dengan 5 gram ya. Ada 1 sendok makan tepung susu ya. Itu 50 gram. 8 sendok makan gula pasir sama dengan 40 gram ya. Itu kira-kira atau yang tadi disebut ukuran rumah tangga ini ya. Terus ada 1 cangkir atau 1 gelas itu berapa mili? 240 mili. 8 sendok makan sagu 40 gram. 10 sendok makan tepung terigu 50 gram seperti itu ya. Ini contoh cara membaca. Nah, satuan penukar dengan karbohidrat gizi 1 kalori, 4 protein, 40 gram karbohidrat, yaitu nasi 100 gram setara dengan, nah ini contohnya. Jadi contoh pengganti nasi yaitu bisa menggunakan contoh bihun setengah gelas dengan berat 50 gram atau bubur beras atau biskuit ya. Biskuit ini contoh makaroni, mie kering 1 gelas itu 50 gram, nasi tim, roti putih, singkong 1 potong itu 1 potong sedang setara dengan 100 gram nasi. Jadi itu contoh pengganti untuk nasi. Bahan makanan ya, ada ukuran rumah tangga. Ini lanjutannya tadi ya. Jadi ada tepung sagu itu pengganti 100 gram nasi. Ubi 1 biji sedang sama dengan 150 gram. Jadi ubi dengan berat 150 gram itu sama dengan nasi 100 gram tadi ya. Tuh. Nah, ini cara menggunakan DBMP sudah Bu Trisya jelaskan tadi ya. Contoh ini golongan 1, nanti kalian baca sendiri. Golongan 3. Tugas. Nah, catat semua bahan makanan yang dimasak oleh ibumu, lalu kelompokkan ketiga sumber zat gizi yang telah dipelajari, lalu hitung kandungan gizinya. Contoh ya, di sini Bu Trisya tadi masak sop ayam seperti itu. Jadi Bu Trisya menggunakan apa? Menggunakan kentang, menggunakan sayuran. Contoh itu adalah kembang kol ya. Terus menggunakan seledri. Nah, itu dikuruskan dengan berapa gram dan berapa zat gizinya, contoh yang tadi. Kalian bisa juga ya, jadi selain oleh ibu kalian yang dimasak itu apa, kalian juga bisa melihat LKS halaman 31. Di situ ada contoh latihan, nanti kalian coba latihan saja di situ. Selanjutnya kalian tuliskan contoh. Di situ ada jagung, ada berapa gram. Nah, itu bahan makan penukarnya dan zat gizinya berapa gitu. Selanjutnya uji diri. Apa pengertian? Nah, itu apa pengertiannya? Terus 7 penggolongan tadi apa? Silahkan kalian tulis di buku dan jangan lupa ya dicatat semua yang ada dalam materi hari ini supaya kalian juga bisa mempelajari secara sedikit demi sedikit gitu ya. Selanjutnya, nah, karena sudah selesai, Bu Trisya ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan waktu, mau meluangkan pikiran kalian untuk mempelajari apakah itu daftar komposisi makanan dan apa itu daftar bahan makanan penukar. Seperti itu. Apabila ada pertanyaan, Bu Trisya selalu buka lebar ya pintu untuk kalian, bisa lewat Japri, bisa kalian tanya Bu Trisya waktu ke sekolah ya. Ada berbagai macam cara untuk kita tidak menghalangi kita untuk belajar seperti itu. Bu Trisya harapkan semoga kalian tetap sehat di rumah, jaga selalu kesehatannya, makan makanan yang bergizi dan selalu ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.